Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Indonesia tanah airku, negeri besar dengan ribuan pulau ini memiliki alam yang indah dan kekayaan bumi yang berlimpah. Tidak akan hilang dari kalbu. Darat dan laut membentang cantik tak habis dipandang mata. Ragam suku dan budaya terpelihara dalam kearifan lokal masyarakatnya. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, kawan. Penjajah pernah merampas kebebasan rakyat negeri ini dan mengambil kekayaan bumi pertiwi. Lalu, para pejuang merebutnya untuk kita, untuk generasi penerus bangsa. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu pendiri negara ini pernah berkata. Teruskan semangat membangun bangsa untuk kemakmuran bersama. Maka jangan tanyakan apa yang sudah diberikan negara ini padamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau lakukan untuk bangsamu. Untuk 70 tahun kemerdekaan Indonesia, kami persembahkan semangat kami mengeksplor negeri, menegakkan bendera suci yang gagah berani melalui My Trip, My Adventure. Waktu terus berjalan. Tak terasa tahun ini Indonesia akan merayakan tahun ke-70 kemerdekaannya. Saya Denny Sumargo, David John Scap, dan tim My Trip My Adventure akan memulai sebuah perjuangan kecil untuk mengibarkan sang merah putih di Ciletuh, Sukabumi. Perjuangan kecil ini kami namain Ekspedisi Merah Putih. Bersama teman-teman backpacker Sukabumi, kami siap menulis sepenggal cerita penghibaran sang merah putih di ujung barat daya Jawa Barat. Kita satukan hati, satukan tekad bersama-sama. My Trip! My Adventure! Let's go! Dan perjalanan kami dimulai dengan off-road di Desa Ciwaru, Ciletuh, Sukabumi. Jalanan di sini sebagian besar masih berupa bebatuan berpasir. Meskipun nggak mulus, tapi pemandangan di kanan kirinya cukup memanjakan mata kami. Bener banget bro, hamparan sawah hijaunya menambah semangat di awal perjalanan kita ini. Lokasi yang kami datangi ini adalah kawasan Geopark Ciletuh. Katanya terdapat 10 curug atau air terjun yang tersebar di kawasan ini. Wow, tak terbayangkan sebelumnya oleh saya. Tapi, kami semakin gak sabar untuk segera sampai di curug awal. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang panjang, karena secara nggak langsung kami akan mengintari kawasan Ciletuh ini. Ini curug sodong nih. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, kami diberi hadiah cantik oleh alam. Curug Sodong
yang tetap deras airnya di tengah kemarau panjang ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk bumi Indonesia kita. Selamat pagi. Curug Sodong ini sering disebut juga sebagai curug kembar oleh warga setempat. Bisa kamu lihat sendiri kan? Ada dua air terjun sekaligus dengan ketinggian yang sama. Itulah yang membuat Curug Sodong ini terlihat begitu cantik. Sodong dalam arti kata Sunda berarti tempat peristirahatan sementara. Makanya siapapun yang melewati curug ini biasanya pasti istirahat sejenak. Kami pun juga melakukan hal yang sama sambil menikmati keindahan curug. Menikmati keindahan Curug Sodong dari kejauhan sungguh mempesona. Tapi saya belum puas. Hati kecil saya berkata, saya harus berada di puncak air terjunnya. Kalau orang lain lebih memilih jalan melewati hutan untuk menuju ke atas, saya memilih cara lain. Saya akan memanjat tebing ini, meski tanpa pengaman apapun. Ingat guys, jangan ditiru aksi ini. Saya hanya ingin mencari semangat yang dimiliki oleh para pejuang kita dulu. Ingat, ini butuh keyakinan, kemampuan, dan sangat berbahaya. Jangan ditiru. Sebesar apapun rintangan di depan sana, saya akan tetap berjuang untuk sampai di atas. Seberapa sulitnya? Saya tidak bisa menjawab sampai saya sudah berada di atas. Kita berhasil! Setelah pendakian yang cukup sangat sulit, gue menghilangkan sebuah GoPro. But here we are, man. Di puncak air terjun Sodong. Inilah kami for my trip, my adventure. Kondisi jalan yang gak terlalu mulus membuat perjalanan kami semakin lama. Kami harus off-road sepanjang malam agar cepat sampai di tujuan. Tahan. Ambil batu. Ini mah kayak ada apa? Masalah dengan mesin. Jadi otomatis kita mesti taruh dulu batu di Udah ya. biar nggak merata. Ini tadi slip di sini dia, mesinnya mati. Bentar, cek dulu. Di tengah jalan ada sedikit trouble bro. Tiba-tiba mobil kami mogok. Mungkin karena terlalu lama perjalanan. Yah, namanya juga perjalanan jauh, kadang nggak selalu mulus bro. Ini ada yang ini, ada yang gus. Ini kayaknya ada yang longgar ini dengan kabelnya yang apa? Yang connect ke akinya. Ya kebakar. Karena tadi kan jalannya agak sedikit goyang-goyang. When the days are cold and the cards all fold in the same streets. Kita akan lanjutkan perjalanan. We're going to cari jalan. Tadi kita tersesat. Semua udah oke? Oke, aman. Ya, kita lanjut yuk. Alright, my trip, my adventure. Hari semakin malam dan kami punya kejutan untuk membuat ekspedisi ini semakin berkesan. Lurus! Lihat bro, flare ini nggak cuma bikin perjalanan kami indah, tapi juga berguna untuk membantu penerangan kami. Indonesia merah darahku, ku
Oke, terus kita sekarang udah sampai di mulut goa. Mas Fajar, dia akan membuat jalan buat kita. Sampai juga kami di mulut goanya. Gue nggak nyangka ternyata se-ekstrim ini guys. Kami harus rappelling dari mulut goa yang sempit ini. Semangat! Karena cukup beresiko, Afajar ngajarin kami dulu caranya rappelling di goa ini. Setelah itu, Afajar cek lokasi duluan, apakah aman atau tidak. Wow, ini pertama kalinya gue rappelling di dalam goa. Ngintip dari atas aja ngeri. Dan sekarang gue harus turun ke bawah. Tuhan, semoga semuanya berjalan lancar. Rappelling di goa kayak gini punya tantangan sendiri buat gue. Kondisi yang gelap dan turun sendirian bikin gue bener-bener harus fokus. Akhirnya sampai juga di dalam goanya. This is so cool. Oh, okay. Ayo Nat, sekarang giliran lo nih. Agak deg-degan sih tadi ya, cuman karena semua di atas itu pro dan ahli, jadi gue berasa aman. Dan karena dia juga udah pernah, ya kenapa gue gak bisa? And I did it! I did it! My trip, my adventure. Deg-degan dan takut rasanya ketika kami benar-benar harus turun satu persatu sendirian ke goa ini. Tapi kalau ingat sama bendera merah putih yang gue bawa, rasanya semua rasa itu hilang seketika. Rappelling 15 meter sendirian di goa ini rasanya kayak 15 km. Bahagia banget rasanya akhirnya bisa sampai di bawah dengan selamat. Gue akan terus menyusuri gua ini. My trip, my adventure. Ajar mana ya? Oke. Siapa? Nah nih, kita masih harus menghindarkan sangkaka merah putih ini. Kita masih punya tugas. Oke. My trip, My adventure. tim sudah ngumpul, sekarang waktunya menyusuri goa ini. Gak lama kami jalan nyusurin goa, kami harus ngerangkak ke dalam goanya. Oh god. Belum lama masuk goa ini, udah banyak rintangan yang harus dilewatin nih. Aduh, ini benar-benar sesuatu yang baru. Kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu, memang harus diawali dengan niat dan semangat. Dan ini baru setengah perjalanan. Oke, Alex, gue susul lo. Jangan jauh dari gue. Kita tetap semangat. My trip, my adventure. Jangan takut, jangan ragu. Selama perjalanan ini, gue bener-bener kepikiran sama para pejuang kita zaman dulu. Sama perjuangan mereka memerdekakan negeri ini. Ini pasti belum ada apa-apanya bagi mereka. Selain bikin adrenalin meningkat, goa ini juga nggak berhenti-hentinya bikin gue kagum sama keindahannya. Bang, Mas Fajar, ini yang namanya mikrogordam ya kalau nggak salah? Ya betul, ini mikrogordam, bentuknya agak kecil. Kalau lebih besar lagi namanya makrogordam. Ini yang bercak-bercak putih macam kristal, endapan kalsium karbonat. Tapi ini ornamen kan? Iya, ornamen. Ini juga ornamen? Iya, ornamen di dalam gua. Pelotem namanya. Jadi si pelotem itu adalah dekorasi alami yang terbentuk di dalam gua. Banyak jenisnya. Oke. Ya, sekarang ini bener-bener ini manusia nggak bisa buat kalah sama sang pencipta. Ya tugas kita nih harus jaga. Kita nggak sih? Bagus banget ya. jangan disadarin kali ya. Oke, kita lanjut ya. Masih jauh dan terus berlanjut. Tidak terasa perjalanan
udah 2 jam perjalanan kami nyusuri goa ini. Gak kerasa karena kami terus disungguhi pemandangan yang indah. Perjuangan terakhir nih untuk keluar dari goa ini. Semangat! Oke, sekarang kami semua harus masuk ke dalam air. Tiris, oi! Gimana? Masa jalan? Halo, aman, tapi ada yang harus berenang. Tidak, kita harus berenang. Bisa berenang kan? Bisa. Oke. Makasih semuanya. Semua aman. Semua kali safety, ingat nyambung di makan. See you on the other side. Perjuangan kami untuk mengibarkan sangsaka merah putih di tengah kawah Gunung Galunggung belum selesai. Kami baru saja keluar dari goa dan masih harus melanjutkan perjalanan kami. Indonesia! Setelah dari tadi kami disuguhi pemandangan indah stalaktit dan stalagmit di dalam goa, sekarang kami disuguhi pemandangan hijau-hijau sekitar Gunung Galunggung. Aduh, seger banget. Kita menuju kawah sekitar 510 anak tangga, Mbak. Yang harus kita... Dikit lagi nih ya kita sampai ya. 510 anak tangga. Oke. Kita ke arah sana, Mbak. Oke. Untuk menuju kawah Gunung Galunggung, kami harus menaiki 510 anak tangga ini, guys. Oke, sekarang kita udah sampai di tangga, anak tangga yang ke... Kurang lebih 200. Dan gue capek banget. Iya. Kayak lu lebih kuat sih, Lex. Gue lapar. Lo mau lihat apa yang kita lihat? Bentar. Oke, tuh deh. Ya, pokoknya udah lihat kan apa yang kita lihat? Enjoy the view. But if you close your eyes, Rasa lelah sama sekali nggak kami rasakan di sini. Apalagi kalau ingat sama perjuangan para pahlawan memerdekakan Indonesia. Pasti jauh lebih dari ini perjuangannya. Saking semangatnya, kami semua sampai lomba lari di tangga ini, guys. kita menantang impian di atas awan. Kita akan menang. Kita meliput dunia di atas awan. Kita akan menang. Mantap, my
Hari kemerdekaan merupakan momen bersejarah dan momen terpenting bagi suatu bangsa dan negara, termasuk juga bagi Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh melalui perjalanan panjang dan perjuangan yang keras dari para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Dan inilah cara saya, Dion Wiyoko dan Marshall Sastra, memperingati Hari Kemerdekaan tanah air kami tercinta. Sudah banyak hal Indonesia memberikan untuk kita. Dan kali ini gua dan Marshall dan tim My Trip Adventure akan melakukan sesuatu yang spesial untuk Indonesia, negeri kita tercinta, yaitu dengan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia, mengibarkan bendera ya, cara yang berbeda. Ikutin terus perjalanan gua sama Dion untuk ngibarin bendera merah putih di bawah laut Indonesia tercinta. Untuk My Trip Adventure. Inilah perjalanan yang harus kita lalui untuk mengibarkan bendera merah putih di tempat yang sudah kita rencanakan. Kita melalui rute yang bernama Kali Mudah. Di sini kita harus menyusuri sungai dengan canyoning. Canyoning adalah aktivitas yang berbasis pada penelusuran sungai dan air terjun, serta menyatukan beberapa variasi teknik seperti scrambling, rappelling, abseiling, river hiking, cliff jumping, dan swimming. Ada beberapa medan trek yang harus kita laluin hanya dengan cara lompat dari ketinggian ke kolam air yang berada di tengah hutan ini. Sesekali kita juga harus meluncur dari air terjun kecil, bro. Wuhu, seru banget nih. Aliran sungainya jernih banget, bro. Dengan suhu yang gue perkirakan sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius. Kedalaman air bervariasi dari sedalam mata kaki hingga sepinggang. Adventure-nya berasa banget. Sepanjang jalan gue ngerasa ini kayak surga tersembunyi, bro. Trek canyoning kita punya suasana yang eksotis. Aduh, gue makin cinta sama Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah Tyrolins. Metode ini adalah untuk menyeberangi jurang atau lembahan-lembahan di antara dua titik tinggi dengan menggunakan tali, bro. Gue tadi mau coba turun di belakang tapi nggak bisa nyangkut. Perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan seharusnya nggak hanya kita peringatin setahun sekali dengan perayaan-perayaan tertentu. Bener banget tuh, perjuangan tersebut harus dimaknai dan dilanjutkan oleh generasi muda dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan. Lalu mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah melalui kegiatan yang positif. Ini dia puncak alias titik canyoning kita yang terakhir. Ini
ketinggian sekitar 11 sampai 15 meter. 15 meter. Ini paling tinggi nih ketinggiannya nih. Fisik dan mental adalah modal utama gua, Marshall, dan tim My Trip Adventure untuk melakukan water canyoning ini. Selain itu, saling support satu sama lain juga penting demi mencapai tujuan kita bersama mengibarkan sang merah putih di bawah laut Bali yang indah. Untuk Indonesia! Hari berganti, ekspedisi Merah Putih kami lanjutkan lagi. Mobil kami terhenti karena perjalanan selanjutnya nggak bisa dilalui dengan mobil. Baiklah, mari kita lanjutkan perjuangan yang tinggal sedikit lagi ini. Buat bendera tercinta kita. Demi Indonesia. My Trip, My Adventure. Kami berpisah di sini dengan teman-teman backpacker Sukabumi. Hanya saya dan Densu yang akan melanjutkan perjalanan ke Curug Awang. Tetap kobarkan semangat, lumpuhkan rasa lelah yang ada, bergerak dengan pasti hingga sampai ke tempat tujuan. Untuk menuju puncak Curug Awang memang nggak mudah, bro. Banyak rintangan dan medannya nggak gampang buat dilalui. Bukit kecil ini kemiringannya lumayan terjal, sehingga mengharuskan kami untuk melewatinya dengan alat tambang ini. Dan kami harus ekstra hati-hati. Ini hanya perjuangan kecil untuk mengibarkan merah putih ini. Nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita dulu, yang berusaha dengan sekuat tenaga bahkan mengorbankan nyawa untuk meraih kemerdekaan. Perjalanan kami seolah tak kunjung sampai. Tapi kami yakin dengan tekad yang kuat, sebentar lagi kami akan sampai di puncaknya. Percayalah bro, jika kita memiliki tekad yang kuat di dalam hati, maka semesta akan membantu mewujudkannya. Perjalanan ini membutuhkan fisik yang kuat agar kami bisa bertahan sampai selesai. Walaupun fisik sudah nggak sekuat saat awal perjalanan, tapi kami tetap yakin bisa menyelesaikan ekspedisi Merah Putih ini. Percaya guys, someday kamu akan merindukan pernah ada di saat seperti ini. Setelah melewati bukit, kami melanjutkan perjalanan dengan melewati hamparan rumput yang luas. Gemuruh air terjun sudah mulai terdengar dari sini. Itu berarti air terjunnya sudah dekat. Ekspedisi Merah Putih My Trip My Adventure kami masih berlanjut. Saya dan Densu akan mengibarkan bendera merah putih di atas Curug Awang Cilitu. Kami menyusuri sungai di atas Curug Awang. Ujung dari sungai, inilah tujuan kami. Yang terpenting dalam sebuah perjalanan bukanlah puncak yang berhasil dituju, tapi bagaimana perjuangan yang ada di dalamnya. Untuk mencapai puncak itu sendiri, belajar melihat sesuatu dari sebuah proses, bukan melulu dari sebuah hasil akhir.
kami di lokasi pengibaran merah putih yang sudah kita rencanakan bersama-sama. Yeay bro, kita memilih untuk melakukan upacara di bawah laut. Pada pengibaran merah putih di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, saya Marshall Sastra dan Dion Wiyoko menjadi pengibar bendera. Diikuti peserta upacara dari tim My Trip My Adventure serta teman-teman dari We Dive Bali. Ini pengalaman pertama gua nih ngibarin bendera di bawah laut. Nah, upacara di bawah laut memang sering terjadi di seluruh dunia. Namun, upacara ini tergolong unik dan membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Puas nikmatin suasana dari atas sini, kami pun lanjut untuk mengibarkan sangsaka merah putih di tengah-tengah kawah. Kelihatannya sih udah di depan mata, tapi ternyata nggak semudah yang gue bayangin. Kami harus turun di gunung pasir ini. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Berjuang memang nggak semudah yang dibayangkan. Yang paling penting dari semua itu adalah jangan pernah menyerah dan putus asa. Sedikit lagi kita sampai. Nah, tuh teman-teman udah pada menunggu di sana. Semakin dekat dan semakin deg-degan gue. Sampai juga kami di bawah kawah Gunung Galunggung. Bahagia, bangga, dan haru rasanya semua menjadi satu. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can cry, yeah. You can be a master, don't wait for luck. Yeay! Kami pun menyalakan flare untuk memanggil anak-anak MTMA Tasikmalaya. Ayo kita bangga, haruskan negeri ini. Jadikan kita bangga, Indonesia. Pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia, kami, keluarga My Trip My Adventure, akan mengibarkan sangsaka merah putih di tengah kawah Gunung Galunggung. Pada sangsaka merah putih, hormat, gerak!
Lihat Indonesia. Asa kami tak putus hanya karena sedikit kesulitan saja. Lihat Indonesia. Semangat muda kami menjelajah negeri dan menunjukkannya pada dunia adalah bukti cinta. Lihat Indonesia. Tak ada sedikit ragu pun untuk mengisi kemerdekaanmu dengan kerja dan semangat persatuan bangsa. Terima kasih Tuhan atas limpahan alam yang kaya dan elok ini. Jadikan kami generasi pantang menyerah yang menghargai keragaman dan perbedaan. Karena perbedaan itu seperti pelangi yang terlihat indah dengan warna-warni. Karena perbedaan itu anugerah jika kita tak membuatnya jadi masalah. Salam dari Indonesia kecil di My Trip, My Adventure. Untuk 70 tahun kemerdekaan Indonesiaku. Bangga, tapi jangan sombong. Bekerja keras, tapi jangan terpaksa. Bersyukur, tapi jangan cepat berpuas diri. Karena kita adalah Indonesia. Merdeka!